Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kebahagiaan, kesehatan kepada kita. Semoga yang sakit Allah cepat angkat penyakitnya. Semoga yang sehat semakin sehat. Semoga Allah juga memberikan kemurahan rezekinya kepada kita, yang banyak, yang halal, yang berkah, yang bermanfaat bagi kami dan orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kecerdasan kepada kita, memberikan kepintaran kepada otak kita, mempermudah dalam urusan kita, memudahkan kita ketika kita sedang belajar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita akan belajar tentang tema ini sudah tema terakhir ya di subtema 4. Besok kita akan masuk di tema 2. Nah, kita akan belajar tentang pembagian. Kemudian di SKI-nya kita akan belajar tentang kebiasaan buruk bangsa Arab atau kebiasaan baik, ini kebiasaan baik ya, kebiasaan baik. Kalau kebiasaan buruknya kemarin sudah Bapak jelaskan ya. Sekarang kita masuk di kebiasaan baiknya. Oke, kita yang pertama belajar tentang pembagian. Pembagian itu yang kita pelajari ini, kalau dulu kalian kelas 2 itu Bapak kasih review sedikit. Pembagian seumpama kalian punya 12 telur, kemudian kalian bagi ke 2 orang gitu ya. 12 kalian ambil satu dikasih ke A, dikasih ke B, dikasih ke A, dikasih ke B gitu sampai habis ya. Nah, kan tetapi kalau yang sekarang kalian tidak belajar itu lagi. Yang kalian pelajari adalah pembagian menggunakan cara menggunakan kurung ataupun cara kumis ya. Nah, dalam materi pembagian dengan menggunakan cara seperti ini, maka kalian harus tahu perkaliannya ya. Perkalian 1 sampai 10 ataupun sampai seterusnya gitu ya. Nah, jadi kalian harus tahu. Nah, kenapa kalian harus tahu perkalian? Nah, Bapak akan jelaskan seperti ini. Bapak kasih contoh ya perkaliannya. Anggap perkalian 4, contohnya 3 dikali 4 itu sama dengan 12. Artinya 12 dibagi 4 sama dengan 3 gitu ya kalau dibalik. Kemudian 5 dikali 4 sama dengan 20. Artinya 20 itu dibagi 4 hasilnya 5 gitu ya kalau dibalik seperti itu. Jadi kalian harus tahu perkalian. Nah, di sini Bapak sudah memberikan contoh 46 dibagi dengan 2. Cara menulisnya kalian silahkan bikin garis kurung seperti ini ataupun kumis seperti ini ya. Nah, kemudian yang kalian taruh di dalam adalah angka 46, angka pembilang, kemudian penyebutnya 2 ya. 46 dibagi dengan 2 seperti ini ya cara nulisnya ya. 46 dibagi dengan 2. Nah, perhatikan. Kalau pembagian seperti ini kalian kerjakan dari depan ya. Yang depan itu angka 4, yang di belakang itu angka 6. Kemudian kalau ini dibagi 2, maka kalian harus lihat atau hafalkan perkalian 2. Jangan lihat perkalian yang lain. Coba kita lihat perkalian 2. Ini perkalian 4. Ini perkalian 2 ya. Ini perkalian 2, coba kita kerjakan di perkalian 2. Nah, cara mengerjakan kita kerjakan dari depan. Berarti yang pertama 4 dibagi 2. 4 dibagi 2. Berapa 4 dibagi 2? Nah, berapa 4 dibagi 2? Lihat hasil yang 4 ya.
4 dibagi 2 sama dengan 2 ya. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Berarti di sini hasilnya 2 ya. Nah, kemudian setelah kalian bagi, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian kalian kalikan, 2 dikali 2 sama dengan 4 gitu ya. 4. Setelah itu kalian kurangin ya. Kalian kurangin di sini ya. Kasih tanda kurang ya. Nah, sekarang kalian kurangin 4 dikurangin 4. Ini dulu kalian 6 dulu turun ya. 6 dikurangin 0 sama dengan 6. Setelah itu 4 dikurangin 4 0. Jadi tinggal angka 6. Berarti sekarang 6 dibagi 2. Nah, 6 dibagi 2. Lihat perkalian 2 hasilnya 6. Lihat perkalian 2 yang hasilnya 6. Nah, 6 dibagi 2 itu berapa? 3. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, setelah itu 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 dikali 2 sama dengan 6. Setelah itu kalian kurangi lagi sampai habis ya. Kalian kurangin, 6 dikurangin 6 sama dengan 6 kurangin 6 ya. Ini kurangin dulu. Ini 6 sama dengan 0. Jadi sampai hasilnya nanti 0 ya. Jadi 46 dibagi 2 hasilnya 23 sama dengan 23 gitu ya. Itu caranya. Nah, kemudian Bapak kasih contoh yang lain ya. 75 dibagi dengan 3. Jadi kalian harus melihat perkalian 3. Nah, kita lihat perkalian 3. Bapak contohkan perkalian 3 ada di mana? Nah, ini udah dapat perkalian 3 ya. Oke, kita kerjakan. 75 dibagi 3 berarti di dalam itu sama dengan pembilang 75. Kemudian di luar itu adalah 3. 75 dibagi dengan 3. 75 dibagi 3. Kita mulai dari angka depan tuh 7. 7 dibagi 3 itu berapa? Berapa dikalian 3 yang hasilnya 7? Kita lihat berapa di perkalian 3 yang hasilnya 7. Gak ada Pak 7. Nah, kalau tidak ada 7, maka di bawahnya yang mendekati 7. Di bawahnya 7 angka berapa? Angka 6. Ya, 6 itu di bawahnya 7. Nah, 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. Nah, berarti di sini kita anggap 6 ini sama dengan 2. 2 dikali 3 itu sama dengan 2 kali 3 tadi sama dengan 6. Nah, sekarang kita kurangin. Kita kurangin ya. 5 turun ke bawah ya. 5 turun ke bawah, diturunin karena 5 kurangin 0 itu 5. Setelah itu 7 dikurangin 6. 7 dikurangin 6 itu 1. Nah, 1 berarti sisanya tinggal 15. Nah, kita bagi 1 dibagi 3. 1 dibagi 3 itu tidak
Tidak bisa. 1 dibagi 3 itu tidak bisa. Maka kita coba 15. 15 dibagi 3 bisa enggak? Coba kita lihat perkalian 3 yang hasilnya 15. Oh, ada. 15 dibagi 3 itu sama dengan 5. Ya, berarti di sini 5 dikali 3 hasilnya 15 ya, 15. Setelah itu kita kurangin lagi hasilnya. Kita kurangin lagi 15 kurangin 15, 5 dikurangin 5 sama dengan 0. Kemudian 1 kurangin 1 sama dengan 0. Jadi hasilnya 75 bagi 3 itu sama dengan 75 dibagi 3 sama dengan 25 gitu ya caranya ya. Oke, silahkan untuk tugas kalian kerjakan. Ini Bapak sudah kasih 93 dibagi 3. Kemudian berarti kalian lihat perkalian 3. 16 dibagi 4. Jadi kalian lihat perkalian 4. Setelah itu 55 dibagi 3. 5. Jadi kalian harus melihat perkalian 5 gitu ya. Oke, selanjutnya Bapak akan jelaskan tentang SKI-nya. Baik. Silahkan kalian buka halaman 8 untuk SKI. Bapak akan menjelaskan tentang sifat baik bangsa Arab ya. Kalau kemarin sudah Bapak jelaskan tentang sifat buruknya, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang sifat baiknya. Tidak usah kalian jelaskan, tulis ya, cukup kalian pahami saja bahwa selain sifat buruk ya. Kalau kemarin kita belajar bahwa bangsa Arab sebelum Islam masuk ya ke dalam Arab itu, mereka sangat bodoh sekali, mereka berfoya-foya, sering suka berzina, suka membunuh anak perempuannya, dibunuh gitu ya, sering mabuk-mabukan, berjudi gitu ya. Akan tetapi mereka juga mempunyai sifat baik ya. Sifat baik apa salah satunya di situ? Yang pertama itu dermawan ya. Dermawan itu apa artinya? Dermawan itu mereka terkadang itu memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkan gitu ya. Seumpama seperti seekor domba, seekor kambing gitu ya. Kemudian kalau ada tamu, mereka pun menyambutnya dengan baik. Tamu itu disuguhkan segala apa yang mereka miliki gitu ya. Itu sifat baik yang pertama. Kemudian ada yang kedua, suka menepati janji. Dimana kalau bangsa Arab meskipun mereka bodoh gitu ya, mereka tidak tahu tentang agama, mereka tidak tahu tentang perjanjian, akan tetapi kalau mereka sudah berjanji, sudah berbuat janji, berbicara terhadap seseorang ya, berjanji terhadap seseorang, maka dia akan menepati janjinya. Seandainya dia pengen saya akan datang bertamu ke rumah kamu, kan biasanya kalau di bangsa Arab itu masih berkelompok, terbagi beberapa bani ya. Bani itu kelompok ya. Dia akan berkunjung ke baninya atau kelompoknya atau golongannya, maka dia akan benar-benar akan datang pada waktu itu gitu ya. Seumpama sore, maka dia akan datang sore gitu ya. Kemudian memiliki tekad yang kuat ya. Meskipun mereka ini harta yang mereka gunakan itu untuk berfoya-foya, jika mereka ingin mendapatkan uang itu, maka dia akan melakukan segala cara ya. Dia akan bertekad untuk melakukan segala hal, sesuatu yang bisa keinginan dia tercapai ya. Entah dia berbuat jahat pun kita gak tahu ya. Ya karena memang di bangsa Arab zaman dahulu jahiliyah itu memang mereka pembunuhan gitu ya. Mungkin salah satu caranya mereka untuk mendapatkan uang gitu dengan cara merampok gitu ya. Mereka melakukan kekerasan, yang penting mereka dapat uangnya, dapat hartanya gitu. Nah, kemudian menjaga harga diri ya.
harga diri, meskipun mereka bodoh, ya katakanlah anggap bodoh, mereka tetap menjaga kehormatan ke keluarga. Mereka tidak tetap meskipun mereka suka mencuri gitu ya, tetap mereka menjaga kehormatan keluarga, karena memang pada saat itu zamannya zaman kebodohan ya, mereka tidak tahu apa-apa ya. Mereka menganggap segala sesuatu yang mereka lakukan itu adalah baik gitu ya. Kemudian teguh pendirian ya. Teguh pendirian artinya mereka tidak mudah terpengaruhi. Contohnya mereka mempunyai teman ya, kemudian teman itu dihasut sama orang lain, maka salah satu di antara mereka itu tidak mudah bermusuhan gitu ya. Mereka itu tidak mudah dihasut, tidak mudah terpengaruh dengan orang lain. Kalau memang mereka mau bertengkar antar suku, mereka langsung bertengkar gitu ya. Nah, mereka tidak butuh yang namanya hasutan gitu ya, karena mereka memang tidak mudah terpengaruh dengan hasutan orang lain. Beda dengan kita ya, kalau kita itu sama tetangga diadu domba, sama teman diadu domba, kita mudah terpengaruh, mudah emosi gitu ya. Padahal kita mencari tahu siapa yang ini, siapa yang ngomong, itu sebenarnya itu tidak perlu ya. Cukup kita menjelaskan kesalahan itu ada di mana gitu. Sebaiknya kita begini, kalau sumpama ada yang salah, sumpama gini, kalian berteman, kemudian ada yang memfitnah satunya, si A difitnah ya, ataupun difitnah ke si B gitu ya, sama si C. Nah, si A ini tidak usah si A ini tidak usah mencari tahu ya siapa yang menyampaikan ya. Cukup si A ini mengklarifikasi atau menjelaskan atau menanya kejelasannya, apakah betul gitu ya kamu mengatakan seperti itu. Si A ini tidak usah menyebutkan nama si C ya, itu tidak boleh, malah nanti akan lebih nambah adu domba gitu ya. Padahal adu domba itu tidak diperbolehkan, sama saja kita akan memakan daging saudara sendiri. Boleh Pak saya bertanya, si A ini boleh Pak bertanya ke B? Boleh ya. Untuk apa tujuannya si A bertanya kepada si B? Agar tidak salah paham gitu ya. Kalau salah paham nantinya malah lebih riuh lagi, malah lebih kacau lagi ke depannya. Bisa jadi nanti pertemanannya itu hancur gitu ya, atau rusak ya. Boleh si A ini bertanya kejelasannya kepada si B atau kepada saksinya gitu ya, kepada saksinya. Akan tetapi si A ini jangan menyebutkan nama si C, itu tidak boleh, kasihan ya. Oke, kemudian yang terakhir itu dapat dipercaya, dia jujur ya. Dapat dipercaya, jujur. Nah, mereka itu jujur ya, tidak pernah berbohong, meskipun mereka pembunuh ya, meskipun mereka suka mencuri, tetap mereka jujur ya, satu sama lain gitu, karena memang mereka bersuku ya, berkelompok ya. Memang satu kelompok sama kelompok yang satu sama kelompok yang lain itu saling tidak akur gitu ya, mereka saling bermusuhan, saling tengkar. Nah, akan tetapi sesama kelompok itu mereka jujur gitu ya, apalagi sama keluarga. Nah, itu salah satu sifat baiknya, beberapa sifat baik bangsa Arab pada zaman jahiliyah, pada zaman kebodohan. Sekarang Bapak akan ngasih tugas buat fikihnya, karena fikih bab 1 sudah selesai ya. Bapak akan ngasih tugas. Nah, biar pertemuan berikutnya kita masuk di bab 2. Kalian silakan buka buku fikih